Napoli capai kesepakatan rekrut mantan striker Inter Milan, Romelu Lukaku. Napoli dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer mantan striker Inter Milan, Romelu Lukaku di musim panas 2024 ini. The Blues perlu memangkas skuad mereka yang gemuk, sementara Partenope menginginkan striker papan atas baru untuk menggantikan Victor Osimhen yang hengkang. Sementara itu, Lukaku sangat ingin bereuni dengan mantan pelatihnya, Antonio Conte di Napoli. Seperti diketahui, Lukaku dan Conte pernah meraih kesuksesan bersama saat memperkuat Inter. Kolaborasi tersebut memuncak dengan memenangkan gelar Scudetto pada tahun 2021. Kala itu sang striker memenangkan penghargaan pemain terbaik Serie A alias MVP atas prestasinya. Oleh karena itu, Napoli dan Chelsea terus berusaha untuk merampungkan kesepakatan Lukaku dalam beberapa pekan terakhir, dan negosiasi tersebut kabarnya telah mencapai akhir yang bahagia. Menurut Sky Sport Italia via FC Internews, bahwa Chelsea kini telah menyepakati tawaran dari Napoli untuk Lukaku. The Blues akan menerima biaya transfer sebesar 30 juta euro dari Napoli. Kesepakatan itu juga akan membuat Chelsea mendapatkan persentase biaya penjualan kembali di masa depan sebesar 30%. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa transfer Lukaku ke Napoli telah tuntas. Menurut Romano, kesepakatan itu juga mencakup add-ons mencapai 15 juta euro, selain biaya transfernya. Dengan demikian, Napoli akan menjadi klub ketiga pemain Belgia itu di Italia setelah AS Roma dan Inter. Lukaku akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2027 dengan Napoli. Kabar buruk bagi Inter Milan, Lautaro Martinez diragukan tampil lawan Lecce karena masalah otot. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dikabarkan mengalami kelelahan otot, sehingga diragukan tampil pada pertandingan pekan kedua Serie A 2024 hingga 2025 melawan Lecce. Absennya Lautaro menjadi pukulan berat bagi Inter, terutama di tengah minimnya kedalaman lini serang yang berkualitas. Sky Sport Italia, via FC Internews, mengungkapkan bahwa pemain internasional Argentina itu tidak mengikuti sesi latihan pada hari Jumat karena masalah tersebut. Staf medis klub akan menilai kondisinya pada hari ini. Sebelum membuat keputusan tentang ketersediaannya melawan Lecce pada Minggu, 25 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi tidak mungkin mau mengambil risiko memainkan Lautaro nanti malam. Dengan demikian, sang pelatih mungkin akan menurunkan Mehdi Taremi yang baru saja pulih dari cedera. Taremi tampil menonjol selama persiapan pramusim sebelum mengalami cedera. Dia telah sepenuhnya pulih dan bahkan melakoni debutnya di Serie A dari bangku cadangan saat melawan Genoa pada pekan sebelumnya. Oleh karena itu, Taremi bisa saja mendapatkan kesempatan untuk melakoni starter. Perdananya besok bersama Inter di Stadio Giuseppe Meazza. Mantan pemain Porto itu akan ditandemkan dengan Marcus Thuram di lini serang. Sedangkan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa akan menjadi alternatif di bangku cadangan. Tiga pemain AC Milan absen di laga kontra Parma. AC Milan akan menghadapi Parma dalam pertandingan kedua Serie A musim ini tanpa tiga pemain kunci yang harus absen karena cedera. Kondisi ini menambah tantangan bagi Paulo Fonseca dalam mempertahankan performa tim di awal musim. Cedera menjadi isu utama bagi Milan musim lalu, terutama mempengaruhi lini pertahanan tim. Paulo Fonseca, yang baru saja mengambil alih posisi pelatih dari Stefano Pioli, berharap tidak akan menghadapi masalah yang sama musim ini. Namun, saat ini sudah ada tiga pemain yang harus absen karena cedera, dan ini tentunya menjadi perhatian bagi tim. Menurut laporan dari Milan News, Alessandro Florenzi dan Marco Sportiello adalah dua pemain yang masih dalam pemulihan cedera jangka panjang. Kedua pemain ini dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Parma di Stadio Ennio Tardini. Pemain ketiga yang absen adalah striker Spanyol, Alvaro Morata, yang mengalami cedera saat pertandingan pembuka melawan Torino. Morata tampil sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak gol pertamanya untuk Milan, namun sayangnya ia juga mengalami cedera dalam proses tersebut. Diperkirakan, Morata tidak akan tampil hingga setelah jeda internasional pertama. Dengan absennya Morata, posisi striker utama menjadi terbuka untuk Noah Okafor dan Luka Jovic. Keduanya akan bersaing untuk mengisi posisi tersebut saat Milan menghadapi Parma. Okafor, yang mencetak gol penyeimbang dalam pertandingan melawan Torino, memiliki peluang besar untuk tampil sebagai starter. Penutup, absennya tiga pemain kunci karena cedera memberikan tantangan tambahan bagi AC Milan saat tim bersiap menghadapi Parma. Paulo Fonseca harus memaksimalkan opsi yang ada, terutama dalam menentukan siapa yang akan menggantikan Alvaro Morata di lini depan. Arsenal dikabarkan sedang membidik penyerang Atalanta, Ademola Lookman. Kabar ini muncul tiba-tiba, karena sebelumnya tak ada kaitan antara mereka. Tribal Football melaporkan, keinginan Arsenal mendatangkan Ademola Lookman ini terbilang sebuah langkah yang mengejutkan.
bisa jadi tak lepas dari performa yang bagus di Liga Eropa musim lalu. Lookman tampil bersinar saat Atalanta menghadapi Bayer Leverkusen. Dalam pertandingan tersebut, wakil Serie A menang 3 gol tanpa balas. Harga yang ditawarkan Arsenal kepada Atalanta juga terbilang besar. Tim berjuluk The Gunners berani membayar dengan dana 42,5 juta pound sterling, 871 miliar rupiah, ditambah bonus. Ademola Lookman tidak asing dengan Premier League. Karena dia sempat malang melintang di berbagai klub Inggris, dan besar dari Akademi Charlton. Pada 2017 dia dibeli oleh Everton. Setelah itu beberapa kali dipinjamkan ke RB Leipzig yang setelah itu mempermanenkan statusnya. Leipzig sempat meminjamkannya ke Fulham dan Leicester. Sampai akhirnya pada 2022 Atalanta merekrutnya dengan biaya sekitar 163 miliar rupiah. Lepas Federico Chiesa ke Barcelona, Juventus daratkan Jadon Sancho dari Manchester United. Menurut laporan Football Italia, manajemen Juventus mulai melakukan negosiasi dengan manajemen Manchester United untuk mendatangkan Jadon Sancho. Juventus mencoba mendatangkan Jadon Sancho dengan cara meminjam lebih dulu dan mempermanenkannya di musim panas 2025. Cara ini diambil Juventus karena harga ex-pemain Borussia Dortmund itu masuk kategori tinggi, yakni 47 juta euro atau sekira 812,4 miliar rupiah. Sebelumnya, Juventus membidik winger Fiorentina, Nico Gonzalez, namun terkendala harga. Winger asal Argentina itu dibanderol Fiorentina di angka 40 juta euro atau setara 691,6 miliar rupiah. Pelatih Juventus, Thiago Motta, memang membutuhkan tambahan winger demi mengakomodir pola 4-2-3-1 racikannya. Sebab, winger top Juventus, Federico Chiesa, justru dilepas ke klub lain. Masih menurut laporan Football Italia, Juventus akan melepas Federico Chiesa ke Barcelona. Sejauh ini, Chiesa dan Barcelona sudah mencapai kesepakatan pribadi. Namun, soal negosiasi harga penjualan Federico Chiesa dan Juventus diprediksi masih akan terjadi. Sebab, Barcelona ingin membeli Chiesa dengan harga yang masuk kategori murah untuk pemain sekelasnya. Barcelona hanya menawar 9 juta euro, 115,7 miliar rupiah, plus bonus 4 juta euro, 69,2 miliar rupiah. Karena itu, Barcelona mesti menaikkan angkanya lebih tinggi lagi. Terlebih ketika mendaratkan Chiesa dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas 2020, Juventus mengeluarkan 60 juta euro, 1,03 triliun rupiah. Menarik menanti kelanjutan transfer Jadon Sancho dan Federico Chiesa di sisa penutupan bursa transfer musim panas 2024. Simone Inzaghi menghadapi beberapa dilema yang harus dipecahkan. Simone Inzaghi menghadapi beberapa dilema yang harus dipecahkan. Setelah puas dengan hasil imbang melawan Genoa pada hari pembukaan musim, sang juara bertahan akan berupaya mencatatkan kemenangan pertama mereka pada musim 2024-25 saat menjamu Lecce di San Siro. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, susunan pemain inti akan ada beberapa perubahan yang diharapkan. Inzaghi akan kembali mengandalkan Benjamin Pavard dan Denzel Dumfries. Duo tersebut akan kembali ke susunan pemain inti, menggantikan Jan Bisek dan Matteo Darmian. Di sisi lain, sumber tersebut memperkirakan susunan pemain lainnya akan tetap utuh. Ini termasuk duo penyerang Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Ditambah Henry Mkhitaryan yang bergabung dengan Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu di lini tengah. Meski demikian, jurnalis Sky Sport Italia Matteo Barzaghi yakin Inzaghi mungkin akan mengalami beberapa masalah dalam pemilihan pemain. Taremi dan Fratesi membuat ragu sang pelatih dalam mengambil keputusan. Kedua pemain tersebut masuk pada babak kedua melawan Genoa dan memberikan dampak positif. Kontribusi mereka yang paling menonjol adalah gol kedua Thuram yang membawa Inter unggul, meskipun hanya sementara. Oleh karena itu, Inzaghi tentu akan memiliki rencana untuk keduanya, tetapi masih harus dilihat apakah mereka akan masuk dalam susunan pemain 11 pertama atau turun ke lapangan pada babak kedua seperti minggu lalu. Tim akan menyelesaikan persiapan besok pagi di Appiano Gentile. Inzaghi kemudian akan membuat keputusan terakhirnya mengenai susunan pemain inti.